Selamat pagi, Azril. Selamat pagi. Oke, baik. Gimana kabarnya, Azril? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tapi ini deh ada yang kesamaan yang sama, kayak kemarin ya. Iya kebetulan kayaknya kaosnya sama lagi ya. Bajunya sama lagi ya, kayak kemarin di sesi kedua ya. Yang kedua. Di hari Sabtu kemarin ya. Oke, baik. Gak apa-apa lah, sama juga. Soalnya kemarin tuh udah kering jadi pakai lagi tanggung. Kalau Aji ini kenapa pakai ini lagi? Kebetulan saya habis praktek dan memang harus diwajibkan di kampus. Oh, kalau kemarin Sabtu mah kenapa? Harus UAS. Oh, UAS. Ya. Kalau sekarang mah praktek. Ya, harus. Oke, baik. Kepala sama juga ya. Oke, baik. Kita lanjut ya untuk sesi konseling yang ketiga, yang mana sekarang di hari Senin, tidak 2 hari ya. Di hari Senin kita sekarang melakukan sesi konseling 3, yang mana kemarin kita sudah melaksanakan sesi konseling yang kedua gitu ya. Nah, yang mana sekarang di sesi konseling yang ketiga ini kita lanjut untuk melakukan sesi konseling yang insya Allah sesi konseling yang terakhir ya. Nah, apa aja yang mana sesi konseling ketiga ini kita membahas PR yang kemarin dilaksanakan sesi konseling yang kedua. PR, masih ingat PR-nya? Oke, nanti kita bahas PR-nya apa dan juga nanti kita akan melakukan terminasi. Yang mana terminasi ini kita akan melakukan evaluasi dari mulai sesi konseling pertama, kedua, ketiga. Evaluasinya perasaan apa yang Anda rasakan dan perubahan apa yang Anda rasakan ketika sudah melakukan sesi konseling. Gitu ya? Oke, baik. Untuk sekarang kita lanjut untuk membahas terkait pekerjaan rumah. Yang mana kemarin pekerjaan rumahnya masih ingat? Ya, masih ingat apa pekerjaan rumahnya? Ya, kebetulan kan saya memang reguler keluarga juga. Kalau misalkan harapan juga kan kayak teman kesini cuma segitu-gitunya lah, makanya saya pulang lah. Oke, kemarin tugasnya itu Anda melakukan untuk melakukan pulang ke rumah ya, untuk melakukan melihat situasi dan keadaan di rumah keluarga seperti apa sekarang. Seperti itu. Karena mungkin kalau lewat telepon mah kurang gitu, kurang jelas gitu ya. Oke, baik. Kira-kira saya ingin bertanya, kira-kira apa yang sudah Anda lakukan kemarin ketika Anda pulang ke rumah? Banyak hal sih yang saya lakukan, terutama ketika melihat kedua orang tua saya. Kemudian saya merasa senang, terus banyak hal yang dilakukan oleh saya, mungkin kayak ya kita sharing lah, ngobrol lebih dalam terkait ya masalah-masalah yang memang sebelum pernah saya ceritakan. Oke, baik. Berarti kemarin Anda mencoba untuk melakukan kegiatan di rumah itu menanyanya permasalahan-permasalahan apa yang mungkin orang tua alami. Kira-kira orang tua menjawab atau gimana? Ya, kata saya ya, menurut saya sih udah cukup menjawab ya pertanyaan, dan bukan hanya sekedar menjawab tapi juga tentunya memberikan solusi. Oke. Kira-kira ketika Anda sudah melakukan tugas rumah kemarin dan sudah ada hasil, kira-kira perasaan apa yang muncul ketika Anda sudah melakukan tugas seperti itu? Oh, tentunya saya merasa senang ya, karena jujur saya melihat kedua orang tua saya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya dengan pekerjaannya sudah kembali lagi, terus sudah mulai sharing, sudah makin baik ya untuk kesini terkait ya. Misalkan dulu kan saya tentang perekonomian dan mulai sekarang ekonominya sudah mulai baik juga. Oke, baik. Berarti sudah mulai membaik dan sudah merasa senang. Ya, tentunya. Oke, baik. Kira-kira kalau saya menanyakan perubahan apa ketika kemarin di sesi konseling kedua, sekarang di sesi konseling ketiga. Kira-kira perubahan apa yang mungkin Anda rasakan sehingga Anda merasa senang? Mungkin kalau di sesi kedua kemarin itu kayaknya masih ada ya rasa khawatir lah mungkin, karena memang belum bisa langsung lihat orang tua. Cuman saya dulu kalau nggak salah lupa lagi ya antara mengutarakan atau tidak, tapi kalau pas hari ini saya datang lagi konseling, ketika sudah melihat orang tua saya merasa lebih baik. Berarti Anda sudah merasa lebih baik. Oke, baik. Saya sangat mengapresiasi sekali bahwasanya Anda sudah ada merasa perubahan dalam diri Anda. Oke, baik. Kalau misalkan saya menanyakan skala, yang mana kemarin kan di sesi kedua kan lupa ya tidak menanyakan skala. Mungkin langsung saja yang di sesi kedua skalanya kita lemparkan ke sesi ketiga. Nah, yang mana
kemarin di sesi pertama menanyakan skala yang mana Anda berada di skala 7, gitu ya. Nah, mana berada di skala 7, dan sekarang kira-kira kalau misalkan saya menanyakan skala, satukan saja ya di pas skala sesi 2, lemparkan saja ke sesi ketiga. Ketika saya menanyakan skala, yang mana skala itu udah dimulai skala 0 sampai 10, yang mana 0 itu sangat terpuruk, sangat tidak baik-baik saja, sangat terpikiran hal yang membuat Anda negatif, dan di skala 10 Anda sudah merasa bagus, sudah merasa baik, sudah merasa ada perubahan, dan sudah merasa tidak ada beban dalam hidup Anda, dan sudah merasa permasalahan itu sudah selesai. Kira-kira dari skala 0 sampai 10 Anda berada di skala berapa? Dan saat ini jujur karena memang saya merasa happy. Oke. Walaupun aku belum selesai, saya ada di skala 9,5. 9,5. Oke, baik. Kenapa Anda masih di skala 9,5? Padahal Anda sudah merasa happy, sudah merasa ada perubahan. Kenapa tidak di skala 10? Karena kalau 10 sih kayaknya terlalu kayak sempurna banget gitu. Iya. Sedangkan memang kan sebelumnya memang ada permasalahan kayak hutang yang kayak gitulah, yang kayak gitu. Sebelumnya saya ceritakan terkait ekonomi orang tua saya, dan itu sekarang masih jadi salah satu permasalahan kecil lah. Kayak saya memang kecil karena hutang pun tidak terlalu banyak, karena terus orang tua pun sudah mulai kerja lagi dengan dia penghasilan bisa menutup hutang tersebut. Oke. Mungkin kenapa Anda enggak 10? Karena mungkin ada beberapa yang mungkin harus Anda selesaikan juga, Ya. tapi enggak terlalu dipikirkan oleh Anda. Iya, tidak terlalu. Oke, baik. Saya sangat mengapresiasi sekali pada diri Anda. Anda sudah merasa berubah, sudah merasa lebih baik, sudah ada perubahan, dan insya Allah demi sedikit permasalahan Anda tidak sudah selesai. Amin. Ya, mudah-mudahan. Oke, sekarang kita akan melakukan evaluasi terminasi ya, yang mana kita akan mengingat kembali dulu ya, mengingat kembali dari sesi pertama, sesi kedua sampai sekarang sesi ketiga. Kira-kira di sesi yang pertama perubahan apa dan evaluasinya apa ketika Anda menceritakan permasalahan Anda di sesi pertama? Bisa kayak gimana contohnya? Contohnya kayak seperti saya di sesi pertama itu sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat tidak bisa, bingung harus melakukan apa contohnya. Nah, dan sehingga saya melakukan ada perubahan, yang mana perubahan itu ada pada tugas rumah yang kemarin ditugaskan. Ya? Nah, contohnya seperti itu. Jadi silakan aja mau sama ataupun ada sedikit berbeda, silakan diungkapkan saja. Begitupun di sesi 2, sesi 3. Ya. Jelaskannya seperti itu. Oke, silakan. Gimana? Kalau di sesi pertama sekali, jujur saya itu sangat kebingungan. Dan masih bingung lah istilahnya, waktu di skala 7, tapi jujur saya bingung. Tapi dengan apa yang ditugaskan, dan alhamdulillah ya kok, qadarullah juga ya, Allah memberikan jalan untuk saya bisa berpenghasilan. Ya, sehingga pas selanjutnya ke sesi kedua, saya merasa lebih senang. Antara sesi 1 dengan 2 ada perubahan lah ya. Saya sangat rasa ada signifikan perubahan. Oke, baik. Berarti sedikit ada perubahan meskipun sangat-sangat kebingungan sih pertama. Kalau di sesi 2 tersendiri yang mana menyangkut nyambung di sesi pertama kayak gimana? Di sesi 2 udah ada perubahan, karena kebetulan juga sangat ada perubahan yang sangat signifikan juga. Hati saya sudah mulai agak rileks, walaupun ya kalau nggak salah waktu sesi kedua saya pernah ditanya apa yang membuat kamu irasional ya, irasional dan rasional gitu. Dan itu membuat saya sedikit tenang karena ada teman berbicara juga, dan permasalahan pun alhamdulillah di sesi kedua sudah mulai teratasi. Oke, baik. Berarti sudah mulai lebih baik. Ya. Oke, baik. Kira-kira di yang sekarang nih, sesi ketiga, yang mana mungkin berhubung dengan tugas rumah di sesi yang kedua. Kira-kira apa perasaan atau perubahan atau yang Anda rasakan intinya? Di sesi ketiga ini jujur saya sangat happy karena udah ketemu dengan orang tua saya, udah ngobrol, jadi saya nggak terlalu kepikiran orang tua karena memang sudah ngobrol, sudah menceritakan terkait masalah-masalah yang ada, dan tentunya ada solusi di sana. Dari situ saya membuat. Oke, baik. Berarti Anda sudah merasa happy, sudah merasa sangat senang sekali. Apalagi Anda kemarin sudah
bertemu dengan orang tua Anda langsung gitu ya. Anda mungkin lebih jelas, lebih detail dengan permasalahan Anda, mungkin ada pencerahan, ada solusi pada diri Anda. Oke, baik, saya sangat mengapresiasi sekali bahwasanya perubahannya itu Anda sangat signifikan, sangat benar-benar ada perubahan sekali pada diri Anda, yang mana dari mulai sesi pertama Anda sangat terpuruk, sangat tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada solusi bagi diri Anda, sehingga tahapan-tahapan di sesi pertama, tugas-tugas sesi pertama ke sesi kedua ada perubahan, dan juga di sesi kedua penyelesaiannya dengan teori-teori yang sudah disampaikan, dilaksanakan, dan sudah mulai ada perubahan lagi. Dan di tugas sesi ketiga dan di sesi ketiga pun Anda sudah merasa happy, sudah merasa senang, sudah merasa lega karena tugas sesi kedua Anda ingin bertemu dengan orang tua Anda, dan itu yang menjadi titik solusi Anda, titik rasa happy Anda, dan titik permasalahan Anda selesai. Gitu ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, berarti sangat mengapresiasi sekali pada diri Anda. Saya sangat senang sekali, dan mungkin ini dengan di sesi konseling ini sesi konseling yang insya Allah membuat Anda bisa lebih baik ke depannya dan bisa menjalankan perkuliahannya dengan lancar, mau itu tentang rezekinya ataupun tentang permasalahan yang lainnya. Ya, baik. Oke, baik. Ada yang mau dibahas lagi? Kayaknya sudah cukup. Sudah. Oke, baik, sudah cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Saya apresiasi sekali skala Anda sudah baik. Tinggal Anda melengkapi saja dengan menyelesaikan permasalahan yang ada gitu ya. Dan jangan terlalu dipikirkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Jangan sungkan kalau misalkan ada apapun yang mau diceritakan, mau diselesaikan, tinggal kabarin saja saya ya. Nanti permasalahan kita selesaikan permasalahannya sedikit demi sedikit, sama seperti konseling sekarang. Ya, oke, baik. Untuk sesi konseling ketiga ini kita cukupkan sekian, dan kita cukupkan selesai ya, yang mana sudah cukup, sudah baik. Dan terima kasih atas waktunya, sehingga kita bisa bertemu dengan kondisi yang ya sama gitu ya, sama dengan seperti kemarin di sesi pertama, sesi kedua gitu ya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi kita, maupun Anda sendiri ataupun saya pribadi. Dan mungkin saya di sini mohon maaf kalau misalkan selama sesi konseling berlangsung ada perkataan yang mungkin kurang enak atau perkataan yang mungkin tidak paham untuk Anda cerna, untuk Anda rasakan. Saya mohon maaf. Dan mungkin kalau misalkan apa-apa ataupun ada salah dari saya, silakan diinterogasi saja, dikasih tahu saja apa salahnya, dan insya Allah nanti saya akan perbaiki untuk konseling mengenai permasalahan klien selanjutnya. Nah, sebelum ditutup, saya mau tahu dulu apakah ada referensi untuk saya nanti ke depannya seperti apa, harus kayak gimana? Kesan dan pesannya gitu ya. Oh iya, tentunya saya harap Anda bisa jadi sukses, sukses. Dan saya juga berterima kasih kepada Anda yang telah mendengarkan ya masalah-masalah yang ada pada diri saya, ataupun saran kritik. Menurut saya kayaknya tidak ada, karena sudah cukup. Saya merasa tenang ketika saya sudah didengar sebagai teman curhat lah istilahnya. Saya sudah merasa cukup dengan itu. Baik, terima kasih atas pesannya, doanya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjalankan aktivitas kegiatan kita masing-masing dan bisa sukses sama-sama. Amin. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Baik, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.